Sebelum dikenal seorang konten kreator besar, Yudis Ardana memiliki ketertarikan terhadap dunia hiburan. Salah satu kemampuan yang menjadi bagian penting dalam perjalanan awalnya adalah sulap. Sulap bukan hanya tentang membuat sesuatu menghilang atau muncul secara tiba-tiba. Di balik sebuah pertunjukan sulap ada latihan, ada kegagalan, ada rasa malu ketika trik tidak berjalan dengan sempurna. Dan ada keberanian untuk tampil di depan orang lain. Disinilah Yudis mendapatkan sesuatu yang sangat penting untuk perjalanan berikutnya, yaitu kemampuan untuk menghibur orang. Kemampuan menghibur ternyata menjadi modal yang sangat berharga ketika dunia berubah. Karena ketika internet dan media sosial semakin berkembang, orang-orang tidak hanya mencari informasi. Mereka mencari hiburan, mereka mencari cerita, mereka mencari sesuatu yang membuat mereka tertawa, dan mereka mencari seorang yang mampu membuat mereka bertahan menonton. Yudis kemudian membawa kemampuan menghibur tersebut ke dunia digital, dan disinilah perjalanannya baru dimulai. Menjadi konten kreator dari luar terlihat mudah, tinggal mengambil kamera, buat video, upload, selesai. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Video pertamanya tidak selalu viral. Video kedua juga belum tentu viral. Bahkan setelah puluhan video, bisa saja penontonnya masih sedikit. Inilah fase yang sering tidak terlihat oleh penonton. Ketika seseorang sudah terkenal, kita hanya melihat hasil akhirnya. Kita melihat subscriber, kita melihat view, kita melihat kesuksesan. Tetapi kita tidak melihat berapa banyak video yang pernah dibuat tanpa mendapatkan perhatian besar. Perjalanannya seorang kreator selalu memiliki fase seperti itu. Dan Yudis juga pernah melewati proses untuk menentukan identitasnya sebagai seorang kreator. Ia tidak hanya mengandalkan kemampuan sulap, ia mulai mengeksplorasi dunia konten. Mencoba ide, mencoba format, belajar bagaimana membuat video yang menarik, belajar bagaimana berbicara di depan kamera, belajar bagaimana membuat penonton penasaran. Karena di YouTube bukan hanya isi yang penting, tapi bagaimana seseorang membuat orang lain mau mengeklik video tersebut. Ada satu hal yang membedakan kreator biasa dengan kreator yang terus berkembang. Mereka mau belajar. Ketika sebuah video mendapatkan sedikit penonton, seorang kreator bisa memilih dua jalan. Pertama, menyalahkan algoritma. Kedua, apa yang bisa aku perbaiki? Judulkah, thumbnail, pembukaan video, cerita, editing, atau mungkin videonya memang belum memberikan alasan yang cukup kuat bagi orang untuk menonton sampai selesai. Dunia konten mengajarkan satu hal. Kita tidak bisa memaksa orang untuk menonton. Kita hanya bisa membuat sesuatu yang mereka ingin menonton. Dan semakin lama seseorang membuat konten, semakin banyak pula yang ia pelajari. Dari sinilah seorang kreator memahami bahwa membuat konten bukan sekedar merekam video. Konten adalah tentang perhatian manusia. Bagaimana membuat seorang berhenti scrolling, bagaimana membuat seorang penasaran, bagaimana membuat seorang bertahan, dan bagaimana mereka ingin kembali lagi. Menariknya, kemampuan sulap yang dulu menjadi bagian dari perjalanan Yudis tidak benar-benar hilang. Kemampuan itu justru menjadi salah satu pondasi, karena seorang pesulap harus tahu bagaimana membuat penonton penasaran. Dan seorang YouTuber juga harus melakukan hal yang sama. Pesulap berkata, "Coba perhatikan baik-baik." YouTuber berkata, "Dan kalian tidak akan percaya dengan apa yang terjadi selanjutnya." Keduanya memiliki prinsip yang mirip, membangun rasa penasaran. Itulah mengapa pengalaman sebagai entertainer dapat menjadikan modal penting dalam dunia konten kreator. Karena kamera tidak hanya membutuhkan orang yang bisa berbicara, kamera membutuhkan orang yang mampu membuat penonton merasa terlibat. Seiring berjalannya waktu, konten yang dibuat Yudis semakin dikenal. Penontonnya berubah. Orang-orang mulai mengenali wajahnya. Video-video mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar dan titik tertentu. Perjalanan ini tidak sekedar hobi. Konten mulai menjadi sesuatu yang serius. Inilah salah satu titik yang sangat penting bagi seorang kreator. Ketika jumlah penonton mulai meningkat, tanggung jawab juga meningkat.
Dulu mungkin seorang hanya membuat video untuk dirinya sendiri. Sekarang ada banyak orang yang menunggu video berikutnya. Ada penonton yang memberikan komentar, ada penonton yang membagikan video, ada orang yang mengenal dirinya melalui internet. Dan ketika jumlah penonton semakin besar, seorang kreator harus berkembang. Karena penonton hari ini tidak selalu sama dengan penonton besok. Tren berubah, algoritma berubah, platform juga berubah, cara yang menikmati konten juga berubah. Maka seseorang kreator harus mampu beradaptasi. Yudis kemudian dikenal bukan hanya sebagai seorang yang memiliki kemampuan menghibur, tetapi sebagai konten kreator yang membangun audiens. Dan membangun audiens jauh lebih sulit daripada membangun satu video viral, karena viral hanya membuat orang datang. Tetapi karakter dan konten yang konsisten membuat mereka bertahan. Sekarang coba kita bayangkan, seseorang melihat Yudis hari ini, melihat kesuksesannya, melihat jumlah penonton, melihat popularitasnya, mungkin muncul pikiran, enak ya, sekarang sudah jadi terkenal, tetapi kita sering lupa. Kesuksesan adalah bagian terakhir dari sebuah perjalanan yang panjang. Orang yang melihat panggung, tetapi tidak melihat latihan. Orang yang melihat hasil, tetapi tidak melihat proses. Orang melihat jutaan penonton, tetapi tidak melihat video-video yang mungkin dulu hanya ditonton oleh sedikit orang. Itulah alasan kita tidak boleh membandingkan bab pertama hidup kita dan bab terakhir hidup orang lain. Karena setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Kalau kita belajar dari perjalanan Yudis, ada satu hal yang sangat menarik. Ia tidak harus menjadi orang yang benar-benar berbeda untuk masuk ke dunia baru. Kemampuannya sudah dimilikinya, alias kemampuan yang sudah dimilikinya justru menjadi modal, sulap menjadi hiburan, hiburan menjadi konten, konten berkembang menjadi personal brand, dan personal brand membangun komunitas. Artinya kita tidak selalu harus mulai dari nol. Terkadang kita apa yang perlu melihat, apa kemampuan yang sudah aku punya. Kalau kamu pintar menggambar, buat konten menggambar. Kalau kamu pintar memasak, buat konten memasak. Kalau kamu pintar olahraga, buat konten tentang olahraga. Kalau kamu suka bercerita, buat storytelling. Jangan menunggu menjadi sempurna, karena kemampuan akan berkembang ketika digunakan. Ada fase dalam perjalanan setiap konten kreator ketika video yang dibuat tidak mendapatkan banyak views, dan ini adalah fase yang sangat berbahaya karena banyak orang berhenti bukan karena mereka tidak punya kemampuan, akan tetapi mereka berhenti karena mereka terlalu cepat menilai dirinya sendiri. Satu video sepi langsung berpikir tidak berbakat, dua video sepi langsung berhenti, padahal mungkin mereka hanya belum menemukan formula yang tepat. YouTube bukan hanya tentang siapa yang paling berbakat, tetapi siapa yang mau terus belajar, siapa yang mau memperbaiki, siapa yang mau mencoba lagi dan lagi. Tetapi ada satu hal yang harus dipahami, konsisten bukan berarti mengupload secara membabi buta. Konsisten berarti konsisten belajar. Kalau hari ini video kita sepi, besok jangan hanya membuat video yang sama. Evaluasi apa yang salah, apakah opening terlalu lama, apakah thumbnail kurang menarik, apakah judul tidak membuat orang penasaran, apakah isi videonya terlalu panjang, apakah ceritanya tidak memiliki konflik. Setiap upload harus menjadi sebuah pembelajaran. Dengan begitu 100 video bukan hanya 100 video, tapi 100 eksperimen. Dan setelah ratusan eksperimen, kita mulai memahami apa yang disukai penonton. Pada akhirnya, perjalanan panjang itu mulai menghasilkan sesuatu. Nama Yudis Ardana semakin dikenal sebagai seorang entertainer dan konten kreator. Dunia yang awalnya hanya menjadi tempat untuk menampilkan kemampuan, berubah menjadi sebuah karir. Dan inilah salah satu hal yang paling menarik dari dunia digital. Seorang bisa membangun karirnya sendiri, tidak selalu menunggu perusahaan besar, tidak harus menunggu televisi, tidak harus menunggu seorang memberi kesempatan dengan kamera dan internet. Seseorang bisa menciptakan panggungnya sendiri, tetapi membangun panggung itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Banyak orang berpikir ketika subscriber sudah besar, perjuangan selesai. Justru sebaliknya. Semakin besar seorang kreator, semakin besar ekspektasi penonton. Setiap video harus dipikirkan, setiap ide harus dipertimbangkan, setiap kesalahan bisa dilihat banyak orang.
Maka kesuksesan bukan garis finish, kesuksesan adalah level baru, dan level baru itu membutuhkan kemampuan yang baru. Itulah mengapa seorang konten kreator harus terus belajar. Belajar membuat konten, belajar komunikasi, belajar bisnis, belajar branding, belajar membaca tren, dan yang paling penting yaitu belajar memahami manusia. Mungkin saat ini video kamu masih sepi, mungkin saat kamu menonton video ini subscriber kamu masih sedikit, mungkin follower kamu belum ribuan, mungkin video yang kamu upload hanya mendapatkan puluhan view, mungkin kamu sudah membuat banyak konten tetapi belum ada yang benar-benar viral, dan mungkin kamu mau bertanya, apakah aku bisa sukses? Jawabannya, tidak ada yang bisa menjamin kamu kapan sukses, tetapi ada satu hal yang pasti, kalau kamu berhenti sekarang, kesempatan itu benar-benar selesai. Sedangkan kalau kamu terus mencoba, masih ada kemungkinan kamu masih belajar, masih bisa berkembang, masih bisa menemukan video yang viral, masih bisa menemukan penonton yang menyukai karya kamu, dan mungkin suatu hari nanti orang lain akan melihat perjalananmu dan berkata, ternyata dia memulai dari sekecil itu ya. Sekarang kita mulai dari awal cerita, seorang pesulap, seorang yang belajar menghibur orang, kemudian masuk ke dunia digital, membuat konten, mencoba berbagai hal, membangun penonton, dan akhirnya menjadi seorang konten kreator besar. Perjalanannya tersebut menunjukkan bahwa satu kemampuan bisa membawa seorang ke tempat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sulap bukan sekedar sulap, tetapi itu adalah latihan percaya diri, itu adalah latihan menghibur, itu adalah latihan memahami penonton, dan semua pengalaman itu akan menjadi bekal ketika masuk dunia konten. Jadi, kalau ada satu hal yang kita ambil dari kisah Yudis Ardana, mungkin bukan tentang berapa banyak subscriber yang berhasil ia dapatkan, bukan juga tentang berapa banyak view yang ia raih, tetapi tentang perjalanan, tentang bagaimana seseorang membawa kemampuan yang ia miliki, kemudian mengembangkan menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Karena kesuksesan tidak selalu dimulai dari kamera mahal, tidak selalu dimulai dengan studio besar, tidak selalu dimulai dengan jutaan follower. Kadang kesuksesan dimulai dari seseorang yang duduk sendirian, memegang sebuah kamera, lalu berkata, aku mau mencoba. Mungkin video pertamanya tidak bagus, tidak apa-apa. Mungkin video hanya ditonton sedikit, tidak apa-apa. Mungkin orang lain menertawakan, tidak apa-apa. Karena semua orang yang sekarang berada di atas pernah di bawah. Yang membedakan hanyalah siapa yang tetap berjalan. Jadi kalau kamu saat ini membangun channel YouTube, jangan terlalu sibuk melihat pencapaian orang lain. Fokuslah pada satu hal. Buat video yang lebih baik daripada video kamu sebelumnya. Satu video, kemudian satu video lagi. Terus belajar, terus berkembang, terus mencoba. Karena kita tidak pernah tahu video mana yang akan mengubah hidup kita. Dan mungkin video yang hari ini kamu anggap kecil justru menjadi awal dari perjalanan besar yang selama ini kamu impikan. Inilah kisah hidupnya perjalanan seorang pesulap, menjadi seorang entertainer dan kemudian berkembang menjadi seorang konten kreator, Yudis Ardana. Dan kisah ini mengingatkan kita, sebuah mimpi tidak akan menjadi kenyataan hanya karena kita menginginkannya. Mimpi membutuhkan keberanian untuk memulai, kesabaran untuk bertahan, dan keberanian untuk mencoba lagi. Ketika semuanya belum sesuai harapan, karena pada akhirnya bukan siapa yang paling hebat yang akan menang, tetapi siapa yang tetap berjuang ketika orang lain sudah berhenti. Dan mungkin perjalananmu sendiri baru aja dimulai. Jadi kesimpulan dari cerita ini yaitu seorang Yudis Ardana mendirikan channel berawal dari penonton yang sedikit ya guys ya. Penontonnya sedikit dan tidak ada yang menonton, bahkan view-nya 0, tapi bisa menjadi sukses besar karena dia mau belajar, dia mau menerima view-nya sedikit, view-nya 0, sepi penonton dan sebagainya macam. Dan itu membuat dia down di masa membangun channelnya. Tetapi sekarang bagaimana? Sukses kan? Ya. Menjadi konten kreator yang besar itu berawal dari konten kreator yang kecil. Dari kecil hingga menjadi besar. Yuk jangan lupa untuk subscribe channelku Raam Drawing. So don't forget to subscribe this channel.
karena subscribe-mu akan membuat diriku menjadi semangat membuat video. Thank you.